Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, NIM E 2019-2131, Prodi Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi tentang materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, yakni kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja di sini. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, seperti menaikkan suatu pajak. Adapun tujuan kebijakan fiskal di sini ada 5, yakni pertumbuhan ekonomi, 2, mencegah pengangguran, dan 3, stabilitas harga, dan yang keempat, mendorong laju investasi, dan yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama di sini adalah pertumbuhan ekonomi. Mengapa tujuan kebijakan fiskal ada pertumbuhan ekonomi? Supaya perkembangan ekonomi lebih baik, sehingga pemerintah memberi subsidi kepada masyarakat. Yang kedua, mencegah pengangguran. Yang ketiga, stabilitas harga, seperti jika kita tidak terlalu murah menurunkan harga tidak terlalu murah, sehingga yang dirugikan itu produsen. Sedangkan kalau harga tidak terlalu mahal, yang dirugikan adalah konsumen, sehingga tidak bagus perekonomian tersebut. Dan yang keempat adalah mendorong laju investasi. Mendorong laju investasi dalam tujuan kebijakan fiskal di sini, karena investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Kebijakan fiskal di sini bertujuan agar kegiatan investasi bertambah agar hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pembangunan nasional dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mewujudkan keadilan sosial, sebagaimana mewujudkan pemerataan atau pendistribusian pendapatan. Adapun jenis kebijakan fiskal, yakni ada kebijakan ekspansif, yakni pemerintah lebih banyak mengeluarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Sedangkan kebijakan kontraksional, yakni mengurangi uang yang beredar di dalam masyarakat dan meningkatkan pendapatan. Dan selanjutnya komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal di sini ada 3, yakni ada 4, yakni kebijakan perpajakan untuk menstabilkan harga. Jadi harus pajak naik 5%. Adapun kebijakan pengeluaran, juga kebijakan investasi atau disinvestasi. Di sini dengan adanya investasi maka akan ada peluang kerja. Dan yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal, yakni ada 6, yang pertama anggaran belanja seimbang, dan yang kedua pembiayaan fungsional, yang ketiga anggaran defisit, dan yang keempat anggaran surplus, yang kelima stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam pengelolaan anggaran. Selanjutnya, fungsi kebijakan fiskal, yakni ada 1, 2, 3. Ada 6. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan
sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi, dan yang ketiga alokasi, yang keempat distribusi, dan yang kelima stabilitas harga, dan yang keenam pembangunan. Adapun ciri-cirinya di sini, ciri-ciri kebijakan fiskal yakni pengeluaran negara berdasarkan pendapatan sehingga tak lagi terjadi defisit negara. Dan yang kedua, sistem pajak profesional. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan perhitungan. Di sini juga ada fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yakni yang pertama memelihara terhadap hukum atau keadilan dan pertahanan, yang kedua perumusan dan pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, dan yang ketiga manajemen kekayaan pemerintah, dan yang keempat investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Dalam suatu kegiatan itu pasti ada fungsi dan juga tujuan. Jika tidak ada fungsi dan tujuan, maka tidak akan disebut suatu kegiatan. Di sini juga ada instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yakni ada 7. Yang pertama, 1 jizyah atau imbalan. Yang kedua, ghanimah. Ghanimah ini harta rampasan dengan cara berperang. Kita berperang dulu, baru kita akan mendapatkan harta rampasan tersebut. Dan yang kedua, fai atau harta rampasan tapi tidak dengan cara berperang. Dan yang keempat, zakat. Yang kelima, horoj, tanah yang dimiliki oleh negara. Dan yang keenam, nawaib. Nawaib di sini adalah pajak yang dikenakan kepada orang Islam yang kurang mampu, yang tidak mampu. Dan 9 adalah amwal fahla. Jadi kesimpulannya, kebijakan fiskal di sini adalah suatu kebijakan ekonomi dalam mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal di sini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan fiskal di sini lebih menekankan kepada peraturan pendapatan dan belanja negara atau pemerintah. Adapun tujuan kebijakan fiskal di sini adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.